Hai anak-anak, bagaimana kondisinya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Jadi tujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil ini adalah untuk mengetahui kondisi ibu dan janin secara umum. Kemudian mendeteksi kemungkinan masalah-masalah yang dapat terjadi pada ibu hamil seperti preeklamsi, kemudian anemia, eklamsi dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dapat terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, apa saja sih alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Nah, pertama-tama ibu hamil itu harus kita timbang dulu berat badannya ya. Selain kita timbang berat badan, kita juga ukur tinggi badannya. Untuk apa? Karena itu untuk mengetahui indeks massa tubuh ibu hamil. Kemudian, apalagi alat yang harus kita perlukan adalah sphygmomanometer atau tensimeter, kemudian ada pen light, kemudian ada meteran untuk mengukur tinggi fundus uteri, kemudian ada linek untuk mendengarkan denyut jantung janin, dapat juga kita menggunakan Doppler. Jika kita menggunakan Doppler, kita dapat melakukan dengan mengoleskan jeli di perut ibu. Kemudian, setelah kita selesai memeriksakan DJJ pada ibu hamil, kita bersihkan perut ibu menggunakan tisu. Itulah alat-alat yang bisa kita lakukan untuk memeriksakan fisik pada ibu hamil. Sebelum kita ke pasien, ada baiknya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kita bisa memeriksa atau mengukur tekanan darah pasien, kemudian menimbang berat badan pasien untuk mengetahui berapa peningkatan berat badan selama kehamilannya. Kemudian sebelum naik ke tempat tidur pemeriksaan, kita bisa anjurkan pasien untuk ke kamar mandi mengosongkan kandung kemih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Jehan. Hari ini saya akan berdinas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Dengan Ibu siapa? Oke, dengan Ibu Jenny ya. Ibu Jenny, bagaimana tidurnya semalam? Oke, jadi berasa agak begah ya Bu? Itu suatu kondisi yang normal ya di usia Ibu hamil sudah trimester 3. Kalau saya boleh tahu usia kehamilannya sekarang berapa Bu? Oh, jadi sudah 36 minggu ya Bu? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Ini kan Ibu hamil sudah trimester 3, sudah di bulan-bulan terakhir ya Bu, mau melahirkan. Jadi kita mau melihat bagaimana kondisi Ibu dan janin. Jadi untuk pemeriksaan ini kurang lebih 20 menit akan kita lakukan. Apakah Ibu bersedia? Oke, Ibu sudah bersedia. Sesuai dengan standar dan keselamatan pasien, tolong Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir. Oke. Ya, sudah sama ya Ibu Jenny. Sebentar saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama-tama saya akan memeriksakan daerah rambut Ibu dulu. Mohon maaf Ibu. Oke, rambut Ibu bersih, tidak ada ketombe. Untuk rambutnya juga ini halus ya Bu ya. Tidak ada yang rusak. Kemudian tolong Ibu matanya melihat ke atas. Oke, tidak pucat ya. Kemudian maaf ya Bu, coba saya mau lihat lubang hidungnya. Ibu hembuskan nafasnya. Oke, sekarang Ibu hembuskan lagi nafasnya. Oke, sekarang coba Ibu buka mulutnya. Nah, itu ada lubang ya Ibu, satu giginya. Itu kalau bisa untuk kebersihan gigi agak Ibu ini ya, Ibu perhatikan. Karena apa yang kita asup itu akan menjadi zat-zat nutrisi yang sangat penting untuk janin Ibu. Ya. Kemudian saya akan cek dulu area telinga Ibu. Mohon maaf Ibu bisa menoleh ke arah kanan. Oke. Sekarang di sebelah kiri. Kalau dari pemeriksaan di wajah, Ibu semuanya bagus ya, kecuali tadi di gigi
tampak ada sedikit lubang dan agak kotor. Itu tolong ibu perhatikan. Nah, kemudian di muka ibu juga tampak ada kehitaman ini bu. Bintik-bintik kehitaman ini kalau di kondisi ibu sedang hamil itu adalah sesuatu yang normal. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Nanti pada saat ibu sudah melahirkan, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kehitaman atau bintik-bintik yang ada di muka ibu itu akan kembali normal. Nah, setelah pemeriksaan di area kepala, saya akan melakukan pemeriksaan di area leher ibu untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar-kelenjar tertentu seperti kelenjar tiroid ya bu. Sekarang mohon maaf, saya akan cek dulu. Oke. Coba sekarang ibu menelan. Ya, apakah ibu merasa sakit pada saat menelan? Oke, tidak ya, berarti bagus, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid di ibu. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang paling penting dalam pemeriksaan ini adalah saya akan memeriksakan area dada dan perut ibu. Oke, sekarang saya akan memeriksakan, mohon maaf ya, payudara ibu. Sebelumnya saya bantu untuk membukakan ya bu. Maaf ya bu. Nah, di sini payudara ibu memang sudah terlihat mengalami pembekakan ya bu, dikarenakan hormon progesteron dalam memproduksi susu atau ASI itu sudah mulai aktif. Di sini saya mau mengecek dulu apakah ada pembesaran yang abnormal pada payudara ibu. Mohon maaf ya bu. Oke, tidak ada pembesaran yang abnormal. Ya. Nah, di sini juga area puting ibu itu mungkin agak menghitam dari sebelumnya. Itu ibu juga tidak perlu khawatir karena itu adalah sesuatu yang alami terjadi pada ibu hamil. Nanti kalau ibu sudah melahirkan, kehitaman itu juga akan memudar. Nah, sekarang saya juga mau ngecek nih bu, mohon maaf sebelumnya, apakah ada pembesaran di area ketiak ibu? Bisa bantu untuk angkat tangannya. Angkat tangannya bu. Oke, cek ya bu. Oke, bagus. Sekarang yang sebelah sini. Angkat tangannya. Oke, semuanya bagus ya bu. Sekalian tolong ibu genggam tangan saya. Oke, kekuatan ototnya bagus. Kekuatan ototnya bagus. Nah, untuk pemeriksaan payudara ibu semuanya normal sesuai dengan kondisi ibu hamil ya bu, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita akan memeriksakan perut ibu. Karena ibu tadi kan hamilnya sudah usia 36 minggu, berarti sudah mendekati waktu bersalin. Oke, saya bantu buka bajunya ya bu, mohon maaf. Minta tolong kaki ibu untuk ditekuk. Oke, nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang disebut pemeriksaan Leopold ya bu. Nah, pemeriksaan ini ada 4 tahap. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Untuk pertama, saya akan memeriksakan Leopold 1 dulu. Oke, dalam pemeriksaan abdomen, sebelum kita melakukan palpasi Leopold, pastinya kita lakukan inspeksi dulu ya. Nah, inspeksi kita lihat apakah di perut ibu hamil ada striae gravidarum atau bisa kita bilang stretch mark ya. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat apakah ada linea atau garis yang melintang membagi perut kanan dan perut kiri ibu. Nah, itu kita sebut linea. Jika warnanya gelap
linea nigra. Jika warnanya putih, linea alba, ya. Kemudian setelah kita inspeksi, baru kita palpasi Leopold. Oke, anak-anak. Nah, dalam pemeriksaan abdomen pada ibu hamil ada 4 cara yang bisa kita lakukan, ya, dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan palpasi yang kita sebut palpasi Leopold. Untuk palpasi Leopold 1 itu fungsinya adalah mengetahui tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan. Selain itu juga untuk mengetahui bagian janin apa yang ada di fundus uteri. Itu adalah Leopold 1. Kemudian untuk Leopold 2 itu adalah untuk menentukan bagian janin apa yang ada di perut kanan dan perut kiri ibu. Leopold 3 untuk menentukan apakah janin itu atau presentasi itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian Leopold 4 adalah menentukan sejauh mana si janin itu masuk PAP atau pintu atas panggul. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pemeriksaan ke pasien. Untuk Leopold 1 kita siapkan netelin pastinya. Karena tadi Leopold 1 adalah menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin apa yang ada di fundus uteri. Sebelum tangan kita menyentuh perut ibu, kita hangatkan dulu. Ya, tangan kita hangatkan. Kemudian kita letakkan dimulai simfisis pubis ibu sambil kita lakukan perabaan, ya. Kita lakukan perabaan sampai kita ketemu tinggi fundus uteri. Setelah kita ketemu tinggi fundus uterinya, kita rasakan berasa apa yang kita pegang. Jika dia bokong, berasa bulat, lebar, tidak ada lentingan. Tetapi jika berasanya adalah bulat, keras dan ada lentingan, itu kemungkinan kepala. Ya, di sini ceritanya posisi presentasinya adalah kepala. Berarti yang kita rasakan di fundus uteri adalah bulat, lebar, tidak ada lentingan. Kemudian tanpa kita lepas tangan kita di fundus uteri, kita ambil meteran. Ya, kita tarik, kita ukur dari mana fundus uterinya sampai ke simfisis pubis. Ya, kemudian kita lihat berapa panjang dari tinggi fundus uterinya, ya. Biasanya sesuai dengan usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya 36 minggu, kemungkinan sekitar 35-an sentimeter untuk tinggi fundus uterinya. Itu pemeriksaan Leopold. Sudah kita dapatkan di fundus uteri adalah bokong, ya, karena tadi teraba bulat, lebar, dan tidak ada lentingan. Kemudian Leopold yang kedua menentukan bagian janin apa yang ada di perut kanan dan perut kiri ibu. Ya, sekarang caranya adalah kita lakukan di area yang terjauh dulu. Tangan kiri kita mendorong perut kanan ibu ke arah berlawanan. Tangan kanan kita mulai menelusuri apa yang ada di perut kiri ibu. Ya, sambil kita rasakan jika posisi presentasinya itu kepala atau bisa kita sebut normal, kemungkinan yang akan kita dapatkan hasilnya adalah punggung dan ekstremitas. Di sini misalnya saya temukan di sebelah kiri perut ibu adalah berasa seperti ada yang tajam dan ada bagian yang kosong. Kemungkinan itu adalah ekstremitas. Kemudian setelah kita yakin itu adalah ekstremitas, kita cek yang ada di perut kanan ibu. Caranya, tangan kanan pemeriksa ada di perut kiri, mendorong ke arah berlawanan. Kemudian tangan kiri pemeriksa mulai menelusuri perut kanan ibu. Sambil kita telusuri, kita rasakan apa yang kita dapatkan. Ya. Misalnya ini adalah punggung. Punggung terasanya adalah seperti papan panjang dan tidak terputus-putus. Setelah kita dapatkan hasil punggung ada di sebelah kanan perut ibu,
atau setelah kita mengetahui area punggung janin, kita dapat melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin bisa kita lakukan dengan mendengarkannya dengan alat Linac, ini namanya Linac ya, atau kita dapat mendengarkannya dengan Doppler. Kalau dengan Linac, pemeriksaan dengan Linac, kita pastikan dulu daerah punktum maksimum yang ada di perut ibu ya. Punktum maksimum itu adalah area DJJ yang mungkin paling jelas terdengar. Tadi kita sudah tahu presentasi dia adalah kepala karena di fundus uterinya bokong. Punggung ada di kanan ibu. Berarti kira-kira posisi punktum maksimumnya ada di perut kanan bawah ibu ya. Kita tempatkan saja. Kemudian setelah kita tempatkan, jangan terbalik ya, yang bagian besar ada di perut ibu, yang kecil ada di telinga pendengar. Kita letakkan, kemudian telinga kita dekatkan, tangan kanan kita memegang nadi ibu ya, di sebelah kanan. Kemudian kita dapat melihat jam tangan, atau misalnya ada jam dinding di tembok sebelah sana, bisa sambil kita lihat. Fungsinya adalah kita menghitung sampai, bukan menghitung, mendengarkan sampai 1 menit penuh. Mengapa kita harus memegang di tangan ibu? Karena kita harus memastikan ya, yang kita dengarkan dengan yang kita rasakan itu berbeda. Jika yang kita dengarkan dengan yang kita rasakan itu sama, kemungkinan itu adalah nadi ibu yang kita dengar. Jadi harus berbeda antara yang kita dengarkan dengan yang kita rasakan di nadi ibu. Oke, kita dengarkan sampai 1 menit full. Setelah kita pastikan berbeda, baru kita hitung 1 menit full ya. Nah, misalnya sudah selesai kita hitung 1 menit full, rentang normal untuk denyut jantung janin adalah 110 sampai 160 kali per menit. Itu dikatakan rentang normal. Jadi kalau di bawah 110 atau di atas 160 itu adalah, atau kemungkinan ada indikasi kondisi gawat janin. Nah, itu harus segera kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan DJJ dengan Linac. Nah, kalau sekarang sudah lebih modern. Pemeriksaan DJJ dapat menggunakan Doppler ya. Ini juga Doppler yang minimalis ya. Bisa dibawa kemana-mana, portable. Nah, caranya tinggal kita pencet on off, kemudian kita ambil jeli, kita tempatkan di area yang kita yakinkan atau kita yakini itu adalah punktum maksimum. Kemudian kita tempelkan alatnya ke atas jeli sambil kita dengarkan bunyi DJJ-nya ya. Jika ada bunyi seperti desiran angin, itu kemungkinan bukan DJJ ya, bisa jadi bising usus ibu. Bunyi DJJ adalah seperti ini. Oke, setelah kita temukan DJJ-nya, kita hitung akan tertampil di layar berapa rentang jumlah DJJ-nya dalam 1 menit. Kemudian jangan lupa setelah kita mendapatkan hasil DJJ-nya, kita bersihkan kembali jeli yang ada di perut ibu ya, karena tidak nyaman kalau dia masih ada bekas jeli. Setelah itu kita kembalikan lagi Dopplernya. Itulah pemeriksaan Leopold 2. Sekarang kita ke Leopold 3. Nah, Leopold 3 adalah apakah si presentasi itu sudah masuk pintu atas panggul atau PAP ya. Jadi cara pemeriksaannya adalah tangan kiri pemeriksa berada di fundus uteri, itu mendorong ke arah bawah, bukan menekan ya, tapi mendorong ke arah bawah pasien. Kemudian tangan kanan kita berada di simfisis pubis ya. Tangan kiri mendorong ke bawah, tangan kanan
merasakan sifisis pubis. Jika kita ketemu kepala, kita rasakan ya. Misalnya kita ketemu seperti ada bulat keras, kemungkinan itu adalah kepala. Kita goyangkan tangan kita. Kita goyangkan. Jika seandainya masih goyang, artinya si presentasi atau si kepala itu belum masuk pintu atas panggul. Tapi pada saat kita goyangkan, ternyata dia sudah mantap atau sudah tidak bergoyang lagi kepalanya, artinya sudah masuk pintu atas panggul. Jika sudah masuk pintu atas panggul, artinya kita harus melakukan pemeriksaan Leopold keempat. Leopold keempat adalah menentukan sejauh mana si janin itu masuk pintu atas panggul ya. Jadi dapat kita cek caranya. Posisi tangan kita berbentuk konvergen. Jika tangan kita konvergen ya, artinya itu kepalanya baru masuk pintu atas panggul ya. Atau bisa juga pada saat kita cek ternyata kepalanya itu sudah lebih maju atau sudah lebih turun, bisa saja posisi tangan pemeriksa sejajar ya, atau memang sudah tidak teraba lagi kepalanya, artinya dia sudah divergen ya, sudah turun dan siap untuk dilahirkan. Nah, itulah untuk pemeriksaan abdomen pada ibu hamil ya, pada step palpasi Leopold. Oke, setelah kita selesai melakukan palpasi Leopold, jangan lupa kembalikan lagi kaki ibu, kita luruskan ya, atau posisi supine. Nah, sekarang yang pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan daerah perineum. Biasanya pada ibu-ibu hamil itu dia agak kurang berkenan jika dilihat area perineumnya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada, atau apakah ada masalah yang dia rasakan di area perineum? Cukup kita tanyakan saja ke ibu ya. Misalnya, ibu, apa yang ibu rasakan selama kehamilan ini? Apakah merasa ada cairan vagina yang keluarnya berlebihan, ataukah merasakan ada keputihan? Misalnya, pasien mengatakan merasa tidak nyaman karena banyak cairan vagina yang keluar atau merasakan keputihan. Jadi yang perlu kita konfirmasi adalah apakah keputihan itu menyebabkan rasa gatal, berubah warna, atau ada bau. Jika tidak ada, berarti itu masih kita sebut sebagai pengeluaran yang normal ya. Tapi jika sudah ada mengalami 3 tanda tadi, gatal, berubah warna, dan bau, itu sudah harus kita konsultasikan ke dokter. Apa yang bisa kita sarankan kepada ibu hamil untuk mengurangi rasa tidak nyaman di area perineumnya adalah kita dapat informasikan kalau ibu rutin mengganti celana dalam, apalagi misalnya ibu-ibu yang pekerja ya. Kalau misalnya dia BAK atau setelah BAK atau BAB, itu lap dengan tisu kering ya. Pastikan area kewanitaannya kering, karena kondisi ibu hamil itu pengeluaran cairan vaginanya itu berlebih karena dipengaruhi oleh hormon. Untuk itulah, jika kita tidak mempertahankan kondisi yang kering di area vagina dan sekitarnya, itu dapat menimbulkan bakteri yang akan membahayakan ibu dan janin. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita mengecek ekstremitas. Ekstremitas di sini yang kita lihat adalah apakah ada pembengkakan di punggung kaki ibu hamil. Ya, kita lihat kiri dan kanan, kita lihat. Karena apa? Jika ada pembengkakan di punggung kaki ibu, menjadi salah satu tanda ibu mengalami peningkatan tekanan darah. Ya, peningkatan tekanan darah pada ibu hamil itu dapat membahayakan kondisi ibu dan janin, atau kita sebut sebagai preeklamsi. Jadi harus kita cek. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini tentang cara memeriksakan fisik ibu hamil.
Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar!